Kami sudah mengundang aktivis ICW Firdaus Ilyas dan juga melalui sambungan langsung jarak jauh juru bicara KPK Johan Budi dari gedung KPK. Sebelum menyapa narasumber, saya ajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini. Ya, pemirsa, ini adalah statement dari Sultan Batugana, Ketua Komisi 7 DPR RI, yang merupakan ini adalah kasus SKK Migas. Kalau kita simak urut-urutan mulai dari Sultan Batugana, Ketua Komisi 7 DPR, kemudian berikutnya ini adalah Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Sekjen Partai Demokrat, di mana nama Ibas disebut dalam persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya yang menghadirkan saksi Deviardi yang merupakan pelatih golf pribadi mantan Ketua SKK Migas Rudy Rubiandini. Sementara Menteri SDM Jedewacik juga dikaitkan dengan penemuan uang dolar di ruang kerja Sekjen SDM Waryono Karno ketika itu saat dilakukan penggeledahan oleh KPK. Sementara Dipo Alam, Sekretaris Kabinet, disebut dalam persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya yang menghadirkan saksi Deviardi atau pelatih golf pribadi Rudy Rubiandini. Saya ke Bang Johan Budi dulu. Bang Johan, ini terkait dengan mantan Sekjen SDM akhirnya jadi tersangka. Ini memang gara-gara duit 200.000 dolar ini ya, Bang Johan? Jadi gini, setelah KPK melakukan proses pengembangan penyidikan ya, terkait dengan dugaan TPK dalam kaitan dengan pengelolaan di SKK Migas, KPK kemudian menemukan bukti-bukti, dua bukti yang cukup, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam kaitan dengan ESDM ya. Dan kemudian setelah melalui gelar perkara, maka tadi disampaikan Sekjen ESDM waktu itu, yaitu WK, ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan atau dugaan telah menerima ya sesuai dengan pasal 12B dan atau pasal 11 ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu bukti tentu yang berkaitan dengan temuan KPK ya, penyidik KPK ketika dalam proses penggeledahan di ruang Sekjen SDM waktu itu, di ruang WK, yakni uang sekitar 200.000 US dollar ya, yang dimana Sekjen SDM sendiri waktu itu belum bisa menjelaskan dari mana asal muasal 200.000 dolar Amerika itu. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan apakah salah satu temuan itu adalah atau bukti adalah 200.000 dolar Amerika yang ditemukan, saya kira itu adalah sebagian ya bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh KPK. Ya Bang Johan, bukti-bukti lain selain 200.000 dolar apa saja yang akhirnya membuat KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka? Tentu selain 200 juga ada keterangan-keterangan ya, baik dari saksi maupun dari tersangka sendiri yang waktu itu masih diperiksa sebagai saksi ya, waktu terkait dengan SKK Migas. Jadi kasus ini adalah pengembangan dari kasus SKK Migas yang kemudian diduga ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan tugas dan jabatan yang bersangkutan di Kementerian SDM. Bang Johan, apa yang mengakibatkan Waryono Karno ini terseret kasus Rudy Rubiandini? Apakah karena uang yang ada di ruang Sekjen SDM ketika itu sama dengan nomor seri uang yang ada di Rudy Rubiandini? KPK tidak pernah melansir ya, atau menyampaikan bahwa uang yang ditemukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika itu serinya sama ataukah serinya berurutan ya. Itu tidak pernah kita sampaikan seperti itu. Saya juga tidak tahu dari mana kesimpulan yang kemudian menyebut bahwa uang yang ada di ruang Sekjen SDM itu sama serinya dengan uang yang ditemukan di
tempat Rudy Rubiandini ya. Jadi tidak ada statement resmi berkaitan dengan itu. Yang pasti bahwa KPK penyidik menemukan uang $200.000 di ruangan sekjen yang belum bisa dijelaskan karena uang operasional tentu tidak dalam bentuk dolar ya. Jadi itu dipastikan bahwa $200.000 Amerika itu yang ditemukan di ruang sekjen SDM bukanlah uang operasional kementerian ya. Jadi itu diduga terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan KPK kepada WK selaku sekjen SDM. Baik, Bang Johan, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali. Sebelum melanjutkan perbincangan, saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Dalam tayangan grafis ini disebutkan mengenai harta kekayaan mantan sekjen SDM Waryono Karno. Berdasarkan LHKPN pada bulan Juni 2011, ada harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan itu senilai kurang lebih 37,7 miliar rupiah. Harta bergerak kurang lebih 115 juta rupiah, yaitu berupa kendaraan transportasi Honda Accord tahun 2002. Dan logam mulia sebesar atau senilai 493 juta rupiah. Selain itu ada juga harta berupa surat berharga Rp500.000, kekayaan dan giro atas nama setara kas sebesar 3,1 miliar rupiah, dan yang bersangkutan juga memiliki usaha di bidang peternakan, perkebunan, perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lain. Banyak juga usahanya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sekjen SDM. Bang Johan Budi, ini kalau kita melihat harta kekayaan dari WK, apakah memang serta-merta bisa diindikasikan bahwa yang bersangkutan memang menerima hadiah atau gratifikasi terkait dengan pekerjaannya? Ya, saya kira kesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga menerima bukan dari laporan LHKPN ya, tapi KPK menemukan itu tadi, diantaranya uang $200.000 Amerika di ruang sekjen SDM itu, yang diduga itu berkaitan dengan dugaan gratifikasi, yaitu pasal 12B dan atau pasal 11 di Undang-Undang 31 tahun 99, 20 ya. Mengenai asal muasal kekayaan tadi yang Anda sebutkan, tentu itu tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara atau sangkaan yang disangkakan KPK kepada yang bersangkutan. Karena di Indonesia ini kan belum ada undang-undang pembalikan beban pembuktian ya, atau undang-undang terbalik gitu. Tetapi undang-undang itu belum bisa atau belum ada di Indonesia, sehingga tidak bisa seseorang misalnya pegawai negeri sipil kemudian memperoleh kekayaan yang sangat luar biasa gitu, kemudian langsung disangkakan, itu tidak bisa. Jadi harus ada indikasi tindak pidananya baru bisa disangkakan terkait dengan tindak pidana korupsinya. Ya, Bang Johan, ini kalau bicara logika awam ya, katakanlah uang $200.000 yang ditemukan di ruang kerja sekjen SDM ketika itu dianggap sebagai dana operasional. Yang pertama pertanyaan saya, Anda tadi sudah menyebutkan bahwa ini bentuknya dalam mata uang dolar. Sementara apakah sudah dikonfrontir dengan pemeriksaan sebelumnya yang sempat memeriksa Menteri SDM Jero Wacik terkait dengan uang operasional dalam pecahan atau mata uang dolar ini? Nah, yang kedua, Bang Johan, kalau memang ini merupakan dana yang diterimakan oleh WK terkait dengan gratifikasi, kenapa tidak ditaruh di rumahnya? Ya, sejak awal kan disampaikan oleh KPK ya, bahwa uang $200.000 itu bukanlah dana operasional ya. Karena dana operasional di kementerian tentu dalam bentuk rupiah ya, bukan dolar. Karena itu kemudian KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian ditemukan dua alat bukti yang cukup tadi, diantaranya soal uang itu, bahwa diduga ya disangka uang $200.000 Amerika itu diperoleh dari gratifikasi yang 12B ya, atau pasal 11 itu. Jadi penyelidikan dilakukan oleh KPK mengarah pada kesimpulan memang itu bukan dana operasional.
Ya Bang Johan, kalau Sekjen SDM ketika itu memang disinyalir terlibat, apakah Menteri harus tahu segala tindak tanduk aktivitas Sekjen dalam hal ini? Saya kira kalau tergantung dari hubungan pekerjaan ya. Kalau misalnya terkait dengan hubungan pekerjaan mungkin Menteri bisa mengetahui, tetapi bisa juga Menteri tidak mengetahui ya, mengenai soal uang yang 200.000 dolar ini, karena kan bukan uang kementerian atau bukan dana operasional untuk Kementerian SDM. Bisa saja tidak tahu ya. Tapi tentu KPK masih belum berhenti pada tingkat yang sekarang ya. Tentu akan dikembangkan sejauh mana ada pihak-pihak di luar Sekjen SDM yang terlibat ataukah tidak. Tetapi dasarnya tentu apakah penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat ya. Karena uang 200.000 dolar ya itu tidak ditaruh di brankas ya waktu ditemukan itu. Hanya ditaruh di sebuah tas ya, dan itu di ruangan ya. 200.000 dolar Amerika itu saya kira kalau dirupiahkan cukup banyak uang itu ya. Jadi tadi yang sudah disiapkan untuk diserahkan kepada seseorang sebagai THR misalnya. Ya kan bisa jadi dia karena dia baru menerima gitu ya, belum sempat diamankan quote-unquote, atau bisa jadi uang ini akan diberikan pada orang lain gitu. Tetapi kesimpulan ini tentu tidak bisa dengan persepsi saja ya. Tetapi harus dibuktikan juga oleh KPK nantinya bahwa uang ini itu berkaitan dengan diberikan ataukah dia baru menerima. Itu nanti kita akan buktikan bahwa uang ini sangkaannya kan dia menerima gratifikasi itu. Baik, Bang Johan, bersama saya sekarang ada Mas Firdaus Ilyas, peneliti dan juga aktivis dari ICW. Tetap bersama kami, Bang Johan, saya akan minta pendapat Mas Firdaus soal ini. Mas Firdaus, komentar Anda setelah melihat akhirnya mantan Sekjen SDM jadi tersangka juga. Iya, pertama kalau kita lihat misalnya ini kan bagian dari pengembangan kasus di suap di SKK Migas ya. Yang menarik menurut saya adalah gitu ya, bagaimana ISDM 1 ya, ISDM 2 Sekjen dalam hal ini juga tidak diduga terlibat atau terindikasi dalam tindak pidana korupsi. Maksudnya nggak nyangka gitu? Ternyata terlibat atau sudah menyangka sebelumnya? Sebagai seorang misalnya ICW, kami harus skeptis melihatnya. Kalau ICW semua dicurigain ya? Secara umum kita katakan begini, bagaimana misalnya struktur suap dari berangkat dari SKK Migas atau BP Migas, kemudian ternyata juga mengalir ke kementerian. Dan kalau kita lihat dalam level kementeriannya ini berada pada ISDM 2, seorang sekjen. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, saya pikir misalnya, apakah ini untuk pertama kali? Gitu ya? Atau ada kejadian-kejadian sebelumnya? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi seperti Pak Johan juga mengatakan tadi misalnya, ini apakah baru diterima akan dialirkan atau akan disimpan? Artinya, apakah diduga seorang sekjen ini sekedar mediator, begitu? Artinya, kalau kita ingat perantara, begitu kemudian baru dibagikan di internal di SDM. Nah, pertanyaannya siapa saja yang kemungkinan mendapatkan bagian ini? Atau mungkin niatnya membagi tapi nggak jadi dibagi, akhirnya dia jadi dikeroyok rame-rame. Karena kebetulan sudah keburu disita. Nah, gitu. Baik, Mas Firdaus, ini akan kita lanjutkan di segmen berikut. Tapi satu pertanyaan ke Bang Johan sebelum mengakhiri dialog kita. Bang Johan, apakah ada jadwal berikutnya Menteri SDM akan diundang kembali untuk dimintai keterangannya di KPK? Kalau pertanyaan itu disampaikan hari ini belum ada ya. Tetapi saya tidak tahu apakah pekan-pekan berikutnya ada keperluan penyidik untuk meminta keterangan Pak Jero Wacik ataukah tidak. Sepanjang diperlukan tentu dipanggil. Sebaliknya kalau tidak diperlukan tentu tidak dipanggil. Ya, nggak mungkin ada pertanyaan kemudian tahu-tahu belum diperiksa otomatis jadi tersangka kan, Bang? Pasti melalui proses yang lumayan panjang dulu ya, Bang Johan ya. Ya, untuk menjadi tersangka tentu harus ada bukti, 2 alat bukti yang cukup itu. Baik, Bang Johan, terima kasih bergabung bersama Prime Time Talk. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Mas Firdaus, kalau Sekjen menyimpan uang yang tidak kecil ya, 200.000 dolar, kemudian dikatakan oleh Menteri sebagai uang atau dana operasional. Ini sebenarnya Menterinya ini ngeles untuk melindungi Sekjennya karena dia terlibatkah atau sebenarnya faktor lain?
Ya, kalau kita lihat pemberitaan ketika pertama kali terjadi penggeledahan, kemudian dikonfirmasi oleh teman-teman media ke Menteri mengatakan kemungkinan uang operasional. Tapi secara logika seperti Pak Johan katakan tadi tidak masa mungkin. Kok dolar gitu ya? Iya, pertama tidak mungkin dolar. Kemudian yang kedua kalau kita bicara operasional kan pasti menyimpan bendahara di kas dan segala macam gitu. Jadi sangat tipis kemungkinan ini uang operasional. Dan terakhir memang sudah diralat oleh Pak Jerwaci ketika habis diperiksa KPK dikatakan saya tidak tahu uang itu. Nah, memang yang menarik adalah kan kalau tadi tidak tahu ini lepas tangan atau sudah membaca kemana arahnya kira-kira bahwa sekjennya nanti akan ditersangkakan. Ya, kalau kita bicara sebenarnya kan tanda kutip ya dalam konteks korupsi kan orang cenderung untuk menutup diri dan coba menghilangkan barang bukti. Melindungi diri ya? Ya, betul gitu. Nah, di dalam konteks ini kan sebenarnya yang kita coba lihat misalnya secara normatif adalah bagaimana posisi atau permainan kekuasaan. Nah, tadi saya katakan di awal misalnya seorang ISDM 2 saja misalnya sangat rentan korupsi dan diduga korupsi, kemudian LKPN-nya begitu besar hartanya gitu. Jadi mungkin yang menarik nanti kalau penyidik KPK mengembangkan kasus ini gitu ya, artinya seperti dengan kasus-kasus yang lain juga misalnya, apakah juga misalnya seorang sekjen ini, mantan sekjen ini bisa dijerat dengan misalnya money laundering, pencucian uang gitu ya. Artinya tergantung misalnya bagaimana nanti pengembangan bukti. Kemudian yang kedua memang dilihat lebih lanjut adalah dalam struktur kekuasaan tadi misalnya, sejauh apa sih keterlibatannya. Nah, kalau kita seorang sekjen. Ya, keterlibatan seorang yang tertinggi di SDM, menteri lah, tanda kutip ya, gitu. Karena kan kalau kita lihat misalnya, satu secara formal ada struktur kewenangan, ada mekanisme pengawasan, ada mekanisme hierarki. Operasional ini kan banyak di ranah sekjen kan. Kalau kebijakan pasti menteri harus tahu gitu kan. Betul. Tapi sebagai penanggung jawab utama pasti menteri. Betul. Nah, di sini kan sekali lagi kita coba lihat bagaimana pengembangan kasusnya gitu. Karena kan ada dua hal yang menghubungkan seorang menteri. Satu misalnya uang 200.000 US dollar di ruang sekjen, kemudian posisi dia sebagai ketua dewan pengawas di SKK Migas. Nah, ini kan fungsi kunci sebenarnya gitu. Ketua dewan pengawas ini apakah sebagai penanggung jawab atau hanya mensupervisi day by day operasional di SKK Migas misalnya? Kalau kita bicara peraturannya, kemudian juga peraturan dari Presiden mengatakan bahwa seorang ketua dewan pengawas memiliki otoritas tertinggi untuk hal-hal yang besar, artinya untuk keputusan-keputusan besar. Kemudian yang lain kan cukup mungkin dilaporkan saja, begitu ya. Nah, menurut saya menarik adalah pada titik ini kan kita melihat seorang menteri atau ketua pengawas misalnya memiliki hak atau otoritas untuk memvoting. Nah, yang kita tidak tahu misalnya kalau kita coba tarik ke belakang lagi konstruksi kasusnya misalnya bahwa bisnis Simon Kernel ini kan dalam konteks bisnis yang tertutup begitu ya. Nah, di dalam bisnis yang tertutup mekanisme intervensi itu sangat rentan terjadi. Nah, pertanyaannya, intervensi untuk memenangkan seorang Kernel Oil misalnya atau tender-tender lain misalnya, apakah itu terjadi dilakukan oleh seorang sekjen, tanda kutip misalnya setelah mendapat persetujuan seorang menteri, atau juga bisa langsung dilakukan oleh seorang menteri? Iya, sebenarnya gini, Mas Firdaus, kalau kita melihat logikanya adalah menteri tahu atau tidak, atau menteri terlibat atau tidak. Ketika ia tahu, apakah pasti terlibat? Atau ketika ia tidak tahu, apakah juga pasti terlibat atau tidak gitu kan? Dan semua itu akan dipersidangan nanti, dibuktikan di persidangan gitu kan? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang uang-uang ini beredar di kementerian melalui ruang Sekjen SDM, artinya masa sih seorang menteri tidak dapat laporan, ya kan? Ada uang sebesar itu, dan kalau memang dana operasional, apakah memungkinkan misalnya uang sebesar itu digunakan untuk operasional yang memang fungsinya untuk operasional luar negeri dengan menggunakan mata uang dolar? Ya, kalau operasional saya katakan hampir tidak mungkin begitu ya. Kalau kan mereka berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Kalau perjalanan segala macam itu sudah diurus oleh sekretariat dan segala macam, termasuk tiketing, akomodasi, termasuk misalnya nanti apa namanya honor dan segala macam. Jadi tidak berada pada seorang sekjen. Nah, kemudian yang kedua kan kalau dilihat lebih, ini kan sebenarnya pola umum ya. Kami menduga misalnya begini. Kenapa sih, seperti pertanyaan tadi, kenapa uang 200.000 itu berada di ruang seorang sekjen? Pertanyaannya apakah langsung diberikan kepada sekjen atau memang secara formal gitu dianggap karena ini tertutup gitu, dianggap ini aman misalnya, uang ini akan dialirkan sebagai perantara dong sekjennya. Sebagai perantara tanda kutip atau bagian dari itu. Kemana perantara? Dan ke pertanyaan menteri? Berikutnya, apakah nilainya sekedar 200.000? Atau bertahap ya? Komitmen lain. Jadi masih sangat terbuka begitu. Jadi kalau kita bicara dalam sisi eksekutif sangat terbuka untuk mengamankan kasus ini pada sisi dia. Kita akan buka di segmen berikutnya Mas Firdaus ya soal ini ya. Kita akan segera kembali. Tetap bersama kami pemirsa. Mas Firdaus,
saya tidak akan membahas detail teknis mengenai $200.000 itu apakah sebagai DP saja atau mungkin ada jumlah-jumlah lain. Itu nggak penting itu kan. Yang penting adalah THR mungkin. Nah, yang penting ini ada uang yang diterimakan dan tidak seharusnya dia menerima. Tapi kalau kita cari jejak Waryono di tempat-tempat lain, misalnya apakah memang bisa sampai ke rumahnya Sultan Batugana, kemudian sampai ke Tri Yulianto, dan juga ke siapa satunya Zainuddin Amali ya. Bagaimana Anda melihatnya ini? Ya, kalau kita melihat misalnya kan ini baru satu bagian dari aliran yang berasal dari Muara, misalnya Rudi Ruwiandini. Ya, ini THR lah Mas. Gitu ya. Satu aliran menuju ke Kamar Eksekutif dalam hal ini Kementerian SDM. Ada aliran berikutnya mengalir ke legislatif dalam hal ini Komisi 7 atau Komisi Energi di DPR. Nah, kalau kita mau coba pilah-pilah misalnya, ya dalam konteks pengembangan kasus, paling tidak 3 pihak ini kan bagian dari yang terlibat langsung. Ya. Legislatif misalnya Komisi 7 kan memiliki kewenangan pengawasan termasuk anggaran dan segala macam. Nah kalau kita bicara politik anggaran yang namanya legislatif itu pedas. Gitu. Artinya dia bisa mematikan anggaran, dia bisa memberi tanda bintang, dia bisa mengurangi anggaran. Nah ini yang menjadi posisi tawar yang kuat. Kemudian kalau kita bicara di sisi eksekutif, jelas eksekutif adalah pemegang putusan operasional tertinggi. Artinya berdasarkan amanat dari undang-undang. Yang perlu dilihat, dan saya pikir ini juga dikembangkan oleh KPK adalah bagaimana menghubungkan keterkaitan para pihak ini. Kita tidak boleh berhenti pada satu kasus misalnya Simon saja atau Kernel Oil, tetapi juga pengembangan kasus yang lainnya. Artinya kalau Anda lihat yang dilakukan KPK sekarang ini, apakah sudah memang menjadi bagian strategi KPK untuk ini kan mengaitkan antara jejak-jejak yang tercecer kemana-mana. Kalau tadi jelas adanya eksekutif, legislatif memang saling terkait. Kira-kira apa yang akan dilakukan KPK untuk menemukan jejak berikutnya? Ya, kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh KPK, menurut saya sih yang menjadi hambatan terbesar oleh KPK sekarang adalah keterbatasan penyidik, begitu ya, termasuk juga alur di pidana tipikor, karena kan sangat terbatas. Sehingga kalau dikatakan KPK itu seolah-olah menggunakan politik bubur panas makan bubur panas, ya salah satunya karena pelan-pelannya dari pinggir ke tengah. Gitu. Nah, tetapi yang mesti kita lihat adalah ada beberapa hal yang menarik misalnya. Satu, kalau kita bicara dalam pola KPK, KPK sekarang tidak hanya berhenti dalam undang-undang tipikor, tetapi juga masuk dalam pencucian uang, begitu ya. Nah, itu juga bisa dikembangkan untuk kasus ini. Nah, kemudian yang menarik juga berikutnya adalah kalau kita masih ingat misalnya ada beberapa pihak yang dijadikan, maaf, selain tersangka ataupun juga saksi, ada juga yang dicekal. Nah, ada beberapa korporasi di sana, gitu ya. Nah, ada juga beberapa konsultan. Nah kalau kita lihat dalam sisi misalnya siapa memberi apa misalnya, kan kemungkinannya juga sangat besar. Artinya tidak hanya satu dari ini, tetapi juga mungkin korporasi yang lain. Kemudian yang kedua kalau kita lihat misalnya, tidak hanya misalnya satu dari kepentingan warna politik tertentu, tetapi juga tidak hanya biru mungkin, bisa juga kuning, bisa juga merah. Ini gitu faktor kebetulan saja, masih banyak biru-birunya gitu jadi ini kan mekanisme kalau KPK selalu mengatakan selama ditemukan 2 alat bukti. Nah pertanyaannya kan 2 alat bukti itu kan harus dicari dan dikembangkan. Betul. Tapi ini kan semua pengembangannya dari kasus Rudi Ruwiandini kan. Betul. Kemudian akhirnya menyeret ke mantan Sekjen SDM. Bisa saja menteri akan terseret. Peluang itu tetap ada, gitu. Dalam artian analisa Anda, kita tidak bicara peluang dalam rangka menerawang gitu kan, Mas Firdaus. Kalau kita kaitkan dari bukti-bukti yang ada sekarang ini, kemudian keterlibatan seorang Sekjen SDM waktu itu dan menteri yang bertanggung jawab punya otoritas di kementerian. Ya 2 hal kita bisa lihat. Satu dari koneksi kewenangan itu secara normatif sangat memungkinkan. Kemudian yang kedua kalau kita bicara dalam sisi hukum kan alat bukti. Jelas saya atau teman-teman ICW minim untuk hal itu. Gitu ya. Alat bukti komprehensivitas dan segala macam gitu termasuk juga indikasi awal kan dimiliki oleh penyidik KPK. Tetapi sekali lagi misalnya yang kita dorong adalah bagaimana penanganan korupsi secara general ataupun juga di sektor migas misalnya itu juga bisa menyentuh pada level tertinggi. Kenapa kita katakan itu? Kita belum punya sejarah di dalam penanganan korupsi di mana migas atau pertambangan itu menjadi subjek dalam tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa jadi pilot project yang pertama? Sebagai sebuah presiden, iya kita mendorong harusnya itu, begitu gitu. Dalam rangka semangat pemberantasan korupsi kan? Betul, karena ini sektor yang sangat besar, ya sangat normatifnya hajat hidup orang banyak. Tapi kan mau jelang pemilu 2014 ini kan banyak sekali arwah-arwah gentayangan kalau kita bicara tentang kasus korupsi. Masihkah ini dalam ranah hukum atau tetap imbas politiknya akan kena dalam kasus ini? Ya, kalau KPK kan kita dorong bagaimana dia bekerja dalam proses ranah hukum, gitu ya. Kemudian yang kedua,
jelas ini kan akan muncul noise, sanggahan dan segala macam, atau misalnya kalau kita katakan misalnya permainan publikasi pencitraan di media yang mengatakan ini ada kepentingan tertentu dan segala macam. Sedikit banyak itu ada pengaruhnya. Kami aku itu ada. Paling tidak ya dari sisi kami di ICW melihat. Tetapi kalau kita lihat misalnya bagaimana misalnya KPK juga bisa konsisten, bisa menangani kasus ini sesuai dengan kapasitas dia, kemudian juga tidak berhenti pada satu titik tertentu. Artinya KPK berhenti menangani kasus ini ketika benar-benar sudah tidak ada lagi indikasi awal. Selama masih ada indikasi belum awal. Kok Mas, kan buburnya masih panas. Betul. Ya kan? Makanya dari pinggir, nanti lama-lama yang tengah kan juga dingin gitu kan. Ini kan juga hidangan ayamnya juga belum keluar. Jadi buburnya pakai ayam, pakai telur, banyak sekali gitu kan. Jadi, ini masih Jadi kita wait and see dan masih panjang ya. Wait and see dan sekaligus mendorong. Iya. Oke, Mas Firdaus terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat berjuang terus buat teman-teman di ICW. Sampai jumpa. Sama-sama Mas Doni. Terima kasih.